Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar dan pemirsa Radio Swiba yang berbahagia, juga jamaah Masjid Agung Madaniyah Hutan Karanganyar yang berbahagia. Yang pertama, kita bersyukur pada sore hari ini kita masih diberi kekuatan, nikmat, sempat sehat sehingga bisa berpuasa dan bisa beraktivitas beribadah dan bekerja yang lain. Salat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, semoga kita senantiasa mendapat syafaat berakhir kiamat, amin rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu pemirsa serta pendengar Radio Swiba yang berbahagia serta jamaah Masjid Agung Madaniyah Karanganyar, pada kesempatan kultum jelang buka pada kesempatan hari ini kami akan menyampaikan 3 tanda di mana orang itu dicintai oleh Allah SWT. Jadi ketika kita dicintai, ketika kita disayangi, ketika Allah menghendaki kebaikan untuk kita, maka Allah tentunya memberikan banyak hal dan itu bisa menjadi tanda yang bisa kita dapatkan. Yang pertama adalah bahwa tanda kita dicintai oleh Allah, yang pertama adalah maridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Ketika Allah menghendaki kebaikan dari diri seseorang, maka Allah akan banyak memahamkan urusan agama kepadanya, atau dengan bahasa yang lain, dia akan dipinterkan urusan agama. Bapak Ibu pemirsa dan pendengar yang berbahagia, di beberapa urusan ibadah wahdah mungkin kita sudah terbiasa mendengar tidak terjadinya banyak ikhtilaf. Ya, mungkin dengan berbagai pandangan, kemudian berbagai hal, maka kita harus mempelajari beberapa keilmuan atau disiplin keilmuan keagamaan, khususnya dengan banyak hal, termasuk mungkin perbedaan mazhab, ya, kemudian bagaimana cara pandang ulama dalam melihat atau menentukan hukum dan sebagainya. Maka yang pertama adalah ketika Allah mencintai hambanya, maka otomatis kita akan dipahamkan kepada urusan agama yang banyak, maka kita akan dipahamkan dengan fikih yang banyak. Ya, kita mau salat bagus, otomatis kita akan dipahamkan tentang fikih ibadah yang bagus, fikih salat yang bagus. Kita mau puasa, kita akan dipahamkan dengan fikih puasa yang bagus. Di hari-hari terakhir ini kita mau itikaf, kita akan paham bagaimana fikih mengatur tentang itikaf. Di situ pun juga terjadi perbedaan pendapat terkait dengan beberapa ulama terkait misalkan di mana masjid yang bisa digunakan itikaf, terus berapa lama itikaf itu dilaksanakan. Itu sebagai contoh bahwa kita harus paham betul terhadap urusan agama-agama yang akan kita jalani. Maka di kajian ini sekali lagi Bapak Ibu pemirsa dan pendengar Radio Swiba yang berbahagia, kita hendaknya belajar khususnya terkait ilmu agama, karena Allah menghendaki diri kita sebenarnya adalah orang yang untuk paham agama dengan baik. Jadi Allah tidak menghendaki kita menjadi apa atau siapa, tetapi Allah lebih suka, Allah lebih memilih kita dan mengharapkan untuk kita bisa selalu mempelajari agama sehingga kita nanti bisa beribadah dengan baik. Kemudian ciri yang kedua adalah yasrahlahu sadruhu lil Islam. Jadi ketika Allah itu mencintai hambanya, maka otomatis hamba itu oleh Allah akan dimudahkan, ya, akan dimudahkan dalam urusan membela agamanya. Ya, mungkin ketika ada pertanyaan, kenapa manusia berbondong-bondong untuk membela urusan dunia, padahal dalam surat dikatakan bahwa sebenarnya manusia pengennya hidup di dunia dan akhirat itu adalah bahagia. Tidak mungkin manusia akan berharap untuk di dunia bahagia, di akhirat tidak bahagia, atau di akhirat bahagia, di dunia tidak bahagia. Karena sampai kita diajarkan di surat itu, di surat Al-Baqarah kita diajarkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kita akan berharap kita mendapatkan kebahagiaan dua-duanya. Maka sekali lagi secara prinsip ketika urusan agama, ketika urusan ibadah, ketika urusan agama kita ini, marilah kita bela semaksimal mungkin, sekuat mungkin, sehingga kita bisa mendapatkan hal yang baik. Sehingga orang yang terbiasa membela agama dengan baik, orang yang mengorbankan waktu, jiwa, tenaga, mungkin uang, ya, kemudian bahkan nyawanya untuk membela agama, itulah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, tanda Allah mencintai hambanya adalah istakmalahu. Ketika Rasulullah itu ditanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan istakmalahu? Rasulullah menjawab bahwa orang yang dicintai oleh Allah, salah satu bukti ataupun tandanya adalah bahwa manusia ini ketika sebelum meninggal, Allah akan menjadikan dia bertobat. Bapak Ibu yang kau hormati, tidak semua orang kemudian melakukan kebaikan itu setiap saat.
Mungkin ada orang yang diberi umur yang panjang tapi dia banyak maksiat di awal-awal hidupnya, tetapi nanti di akhir hidupnya dia nanti akan berbuat baik karena mendapatkan hidayah dari Allah. Tapi juga ada orang yang mendapatkan hidayah dari Allah, dari awal dia berbuat baik, tapi di akhir hayatnya dia lantas dia kemudian diuji dengan kejahatan atau kemaksiatan, sehingga ketika dia meninggal dia dalam keadaan kemaksiatan. Pada satu saat seperti ini pernah ditanyakan oleh sahabat Rasulullah, "Ya Rasulullah, dalam cerita seperti ini mana yang kira-kira akan lebih baik?" Rasulullah menjawab, "Ya, yang terakhir ataupun yang terakhir dia dalam keadaan baik, itulah dia yang mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat." Karena sekali lagi dengan tobat, dengan hidayah, dengan rahmatnya Allah, maka manusia itu akan berbalik, manakah manusia itu akan mendapatkan hal yang baik. Sehingga kita tidak usah terlalu sombong, tidak usah terlalu membenarkan diri sendiri, tidak usah terlalu banyak gampang memvonis orang lain, karena siapa tahu bahwa orang yang kita vonis, orang yang kita salahkan, pada suatu saat dia akan mendapatkan hidayah, dia akan berbalik menjadi orang yang baik. Dan kita juga siapa tahu kita ketika ya sudah berbuat baik pun mungkin pada satu saat kita diuji dengan keadaan, sehingga dengan keadaan itu mungkin kita bisa berbalik justru berbuat maksiat atau berbuat yang tidak baik, sehingga akhir hayat kita itu mungkin malah ditutup dengan keadaan maksiat. Naudzubillah min dzalik tentunya. Maka sekali lagi Bapak Ibu pemirsa dan pendengar Radio Swiba serta jamaah Masjid Agung Madinah Hutan Karanganyar yang berbahagia, maka ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. 3 tanda kita dicintai oleh Allah SWT. Yang pertama adalah kita dipinterkan atau dipahamkan dengan urusan agama. Yang kedua, kita dimudahkan hati kita untuk membela agama, untuk mengerjakan agama. Dan yang terakhir adalah Allah jadikan kita bertobat ketika sebelum Allah memanggil kita semua untuk menemui Allah dalam keadaan yang husnul khatimah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat untuk jelang buka kita, dan mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya diberi kekuatan kesehatan sehingga puasa bisa selesai dan kita bisa bertemu kembali di Ramadan yang akan datang. Demikian, terima kasih dan mohon maaf. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.